Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marna Kisah dengan NIM 231011162200045. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Wahyu Chandra Dewi, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 7 subbahasan tentang sejarah sastra. Yang pertama ada periode Pujangga Baru, yang kedua sastra periode 45, yang ketiga sastra periode 66, yang keempat sastra periode 80-an, yang kelima sastra periode 2000-an, yang keenam ada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah sastra, yang ketujuh ada fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Bahasan yang pertama ada Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyuarakan rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Periode Pujangga Baru dilatar belakangi kejadian bersejarah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pujangga Baru merupakan perjuangan untuk memajukan kesusastraan baru Indonesia sebagai kader kebudayaan bangsa Indonesia yang sesuai dengan jiwa baru Indonesia. Dengan lahirnya Pujangga Baru, berakhirlah kesusastraan Melayu di bumi Indonesia dan dimulailah kesusastraan Indonesia yang sebenarnya. Secara umum, karakteristik dari periode Pujangga Baru yaitu yang pertama, tema pokok ceritanya tidak lagi berkisar pada masalah adat, tetapi masalah kehidupan kota atau modern. Hal ini dapat kita ketahui dari karya Sanusi Pane yang berjudul Manusia Baru, juga pada karya Sultan Syahrir Ali Syahbana yang berjudul Layar Berkemang. Yang kedua, mengandung nafas kebangsaan atau unsur nasional. Hal ini terlihat pada karya Asmahadi yang berjudul Dalam Lingkungan Kawat Berduri, juga pada karya Selasih yang berjudul Pengaruh Keadaan. Kemudian yang ketiga, memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk dan isi. Adanya kebebasan ini merangsang tumbuhnya keanekaragaman karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, kritik, dan esai. Yang keempat, bahasa sastra Pujangga Baru adalah bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Kosakata, kalimat, dan ungkapan-ungkapan yang digunakan baru dan hidup. Yang kelima, romantik idealisme menjadi cirinya juga, yaitu melukiskan sesuatu dengan bahasa yang indah-indah tetapi sering terasa berlebihan. Kemudian yang keenam, pengaruh asing yang cukup kuat adalah negeri Belanda yang kebetulan pada saat itu berkuasa di Indonesia. Subbahasan yang kedua adalah sastra periode 45. Periode 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Periode 45 disebut juga periode kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama periode 45 adalah Rosihan Anwar. Karya yang lahir dari periode ini sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan periode 45 dilatar belakangi oleh penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor periode 45, yaitu Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan Idrus. Ciri-ciri dari karya sastra periode 45, yang pertama terbuka, yang kedua pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan periode sebelumnya, yang ketiga bercorak realistis dan naturalis, meninggalkan corak romantis, yang keempat sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya, yang kelima dinamis dan kritis, berani menabrak pakem sastra yang mapan sebelumnya, yang keenam terjadi penghematan kata dalam karya, yang ketujuh lebih ekspresif dan spontan, terlihat sinisme dan sarkasme serta didominasi puisi, sedangkan bentuk prosa tampak berkurang.
Subbahasan selanjutnya adalah sastra periode 1966. Nama periode 66 dicetuskan oleh Hans Baguyasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Periode ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Nah, puncak dari sastra perlawanan ini ialah sajak-sajak Taufik Ismail, Mansur Samin, Slamet, Kirnanto, Burraswanto, dan lain-lain yang ditulis di tengah-tengah demonstrasi mahasiswa dan pelajar pada awal tahun 1966. Maka jelaslah kiranya bahwa sebenarnya sajak-sajak demonstrasi yang dikumpulkan Taufik Ismail dalam Tirani dan Benteng bukanlah suatu permulaan, tetapi merupakan klimaks dari suatu periode. Selanjutnya ada penulis dan karya sastra periode 1966. Yang pertama ada Taufik Ismail dengan karya yang berjudul Harmoni, Seorang Tukang Rambutan kepada Istrinya, Sebuah Jaket Berlumur Darah, Tirani, Benteng, Jalan Segera, Karangan Bunga, dan sebagainya. Yang kedua ada Gunawan Muhammad dengan karya yang berjudul Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang, Asmarandana, riwayat Misalkan Kita di Sarajevo. Yang ketiga ada Sapardi Djoko Damono dengan karya yang berjudul Sementara Kita Saling Berbisik, Dukamu Abadi, Aku Ingin, Hujan Bulan Juni. Yang keempat ada W.S. Rendra dengan karya yang berjudul Bunga Gugur, Permintaan, Temperamen. Yang kelima ada Putu Wijaya dengan karyanya yang berjudul Telegram, Stasiun, Pabrik, Bom, Es, dan Lautan Bernyanyi. Kemudian subbahasan selanjutnya adalah sastra periode 80-an. Kelahiran sastra periode 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Periode 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya adalah majalah Jaya yang terkenal waktu itu berhenti terbit. Padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Sebab-sebab tersebut menjadi dasar tentang tema yang dititik beratkan pada periode 80-an ini, yaitu tentang roman percintaan dan kisah kehidupan pada masa itu yang sifatnya tidak dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Karakteristik sastra periode 1980. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius seperti puisi berjudul Kubakar Cintaku karya Emba Ainun Najib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang ada di masyarakat, realistis dan romantis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur,
dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Yang kesembilan didominasi oleh roman percintaan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh periode 80-an. Yang pertama ada Hilman Hariwijaya, yang kedua Margate, yang ketiga Nurhayati Sriandini, yang keempat Mira Wijaya, yang kelima Ahmadun Yosi Herpanda. Subbahasan selanjutnya adalah sastra periode 2000-an hingga sekarang. Periode 2000-an, karya sastranya sudah memiliki corak baru dalam prosa, puisi, drama, maupun perfilman. Perkembangan sastra periode 2000-an menampilkan bentuk pikiran karya sastra yang bermacam-macam dan dengan beragam tema. Ini membuktikan karya sastra periode 2000-an mengalami perkembangan yang aktif dan positif. Sastra periode 2000-an sering disebut sastra mutakhir. Pada masa ini, banyak sekali muncul pengarang atau penulis wanita yang banyak dari mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan, kebebasan ekspresi, dan pikiran yang lepas, bahkan lebih berani daripada para sastrawan lainnya untuk menampilkan nuansa erotik dan atau hal-hal sensual. Karakteristik dari karya sastra pada periode 2000-an yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, ataupun lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Yang ketujuh, munculnya cyber sastra di internet. Yang kedelapan, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyat jelataan. Yang kesembilan, materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya, ataupun etnis, melainkan juga religi, seperti sajak-sajak keagamaan yang ditulis Ahmadun Yosi Herpanda, mencerminkan nuansa religius yang khusyuk. Contohnya puisi karyanya yang berjudul Sembahyang Rerumputan. Kemudian yang ke-10, puisi-puisi yang religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam, rumput, ataupun dedaunan. Yang ke-11, penggunaan sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Selanjutnya sastrawan periode 2000-an. Yang pertama Ahmad Faudi, yang kedua Habibur Rahman El-Shirazi, yang ketiga Ayu Utami, yang keempat Dewi Lestari, yang kelima Raudal Tanjung Banua, yang keenam Terelie. Selanjutnya karya sastra populer periode 2000-an. Yang pertama adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, yang kedua Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, yang ketiga serial Supernova karya Dewi Lestari, yang keempat Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie, yang kelima Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Subbahasan selanjutnya mengenai peristiwa penting dalam sejarah sastra. Yang pertama ada berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi voor de Inlandse School en Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor voor de Volkslectuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Belanda terhadap banyaknya bacaan yang berkembang pada masyarakat. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua adalah kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Pada sastrawan Angkatan 45 tampil sebagai pelopor sastra Indonesia modern dengan sebuah dilema budaya. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang
dan masa revolusi di Indonesia. Peristiwa penting selanjutnya adalah muncul istilah Angkatan 66. Tahun 1966 muncul istilah Angkatan 66 yang menandai peristiwa penting dalam bidang sastra. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Peristiwa penting selanjutnya adalah Manifest Kebudayaan. Munculnya Manifest Kebudayaan ini menjadi peristiwa penting dalam bidang sastra. Manifest Kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifest Kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktikkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Manifest Kebudayaan ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Manifest Kebudayaan dipublikasikan lewat surat kabar Berita Republik dan majalah sastra pada tahun 1963. Peristiwa penting selanjutnya adalah majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Peran Angkatan Pujangga Baru dalam sejarah sastra Indonesia sangat signifikan. Mereka melahirkan banyak sastrawan dan penyair terkemuka yang karyanya masih dikenal hingga kini. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Subbahasan selanjutnya yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Yang pertama ada sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di media koran. Publikasi karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70 dan 80-an. Sebut saja Seno Gumira Aji Dharma, Ahmadun Hosi Herfanda, Agus Nur, Putu Wijaya, Ahmad Tohari, Sutarjil Kalzumbahri, MH Ainun Najib, Korri Layon Rampan, dan banyak lagi yang telah dibesarkan oleh sastra koran. Beberapa penulis yang karyanya dimuat di berbagai koran lalu diterbitkan menjadi antologi, antaranya itu yang pertama Jatuh dari Cinta karya Beni Arnas, yang kedua Satu Hari Bukan di Hari Minggu karya Yeti A.K.A, yang ketiga ada Pelangi Sastra, Ulasan dan Model-Model Apresiasi karya Agus Ridanarda, yang keempat ada Interpretasi Dunia Sastra karya Dr. Junaidi. Selanjutnya, sastra perempuan. Dalam sastra, perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, cerpen, novel, maupun lainnya, sedangkan laki-laki begitu mendominasi sebagai penulis atau pengarang karya sastra itu sendiri. Jika menengok kembali ke masa silam, posisi perempuan kala itu benar-benar tidak menguntungkan. Di setiap segi kehidupan, mereka terkesan lemah dan menjadi warga kelas 2, bahkan berada di bawah bayang-bayang keperkasaan laki-laki. Hal tersebut menjadikan perempuan tidak memiliki hak untuk mengungkapkan pikiran dan permasalahan hidupnya dalam karya sastra. Munculnya sejumlah penulis perempuan dalam panggung dunia sastra tampaknya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan transformasi sosio-kultural Indonesia, yang antara lain
merupakan hasil perjuangan wanita, terutama kaum feminis dan emansipatoris perempuan. Perempuan dalam sastra jauh memiliki peranan dan pengaruh yang lebih besar, baik dalam bentuk perlawanan sebagai kaum feminis maupun sekadar ekspresi seni belaka. Terbatasnya hak yang dimiliki wanita untuk mengungkapkan segala pemikirannya pada zaman dahulu, kini telah tersingkap. Wanita yang dulu dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan sebagai objek semata, kini memilih menjadi pelaku perubahan. Penulis perempuan di zaman sekarang pun memiliki keleluasaan dalam menuangkan pikirannya. Mereka tidak hanya sekadar menuliskan romansa kesedihan seputar kehidupan mereka dan tetap berkutat pada kodrat mereka sebagai perempuan, tetapi juga lebih berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh sastra perempuan. Yang pertama ada Ayu Utami, yang kedua Dewi Lestari, yang ketiga Nurhayati Sri Hardini atau N. Hardini, yang keempat ada Laila S. Hudori, yang kelima Jaina Remaisa Ayu. Mereka adalah sosok sastrawan perempuan yang berani menyuarakan isi pikiran mereka melalui karya. Bukan hanya itu, mereka juga berhasil meraih penghargaan baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada sastra populer. Budi Dharma secara tegas membedakan dua genre karya sastra, yaitu karya sastra serius dan sastra hiburan atau populer. Sastra hiburan atau populer adalah karya sastra untuk pelarian dari kebosanan, dari rutinitas sehari-hari, atau dari masalah yang sukar diselesaikan. Sastra hiburan sifatnya menghibur sehingga banyak digemari pembaca. Karena banyak digemari, sastra hiburan juga dinamakan sastra populer. Ciri sastra populer atau hiburan adalah tokohnya tampan atau cantik, kemudian kaya, dicintai, dikagumi, dan sanggup mengatasi segala macam masalah dengan mudah. Contohnya pada puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, puisi Malam Kebumen karya Sitor Situmorang, kemudian ada puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Selanjutnya ada prosa Hikayat Hang Tuah, prosa Kancil Mencuri Timun. Kemudian ada novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, novel 5 CM karya Doni Dirgantoro. Yang keempat ada roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Haji Abdul Malik Karimarullah atau Hamka. Yang kemudian ada roman Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar. Kemudian ada cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Ada cerpen Filosofi Kopi karya D. Lestari. Kemudian ada drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.